Halo semua, pada video ini kita akan mengikuti tutorial basic OpenGL yang ketiga, operasi matriks. Jika pada video sebelumnya kita telah berhasil menggambar sebuah segitiga pada jendela menggunakan OpenGL, nah pada video ini kita akan coba melakukan transformasi segitiga yang telah kita gambar sebelumnya menggunakan operasi matriks. Nah, jadi seperti yang telah kita ketahui ya, untuk menggambar segitiga pada video sebelumnya, kita menyimpan titik-titik atau vertex dari segitiga yang ingin kita gambar pada sebuah array. Nah, masing-masing titik tersebut kita dapat representasikan sebagai sebuah matriks, sehingga kita dapat menggunakan operasi transformasi matriks untuk melakukan transformasi pada segitiga yang telah kita gambar. Untuk operasi matriks sendiri tidak akan terlalu detail dijelaskan pada video ini, tapi ada tiga jenis operasi matriks. Yang pertama itu adalah translasi. Nah, translasi ini artinya jika kita punya sebuah objek di X, Y, Z. Nah, jika kita punya sebuah objek di sebuah bidang 3 dimensi, nah berarti jika kita melakukan translasi, maka kita menggeser objek tersebut terhadap sumbu tertentu. Jadi, misalnya kita ingin geser kubus ini ke X, atau kita bisa geser ke terhadap sumbu Y, atau kita bisa geser terhadap sumbu Z. X, Y, Z. Nah, yang kedua ada operasi scaling. Nah, operasi scaling ini berarti kita mengubah ukuran dari objek yang kita punya. Jadi jika misalnya kita punya sebuah persegi dan kita lakukan scaling sebesar 2 kali, nah maka objek yang baru akan memiliki ukuran 2 kali lipat dari objek yang sebelumnya. Kemudian ada operasi rotasi. Nah, rotasi ini berarti kita mengubah orientasi atau posisi arah dari objek yang kita miliki. Jadi, jika kita awalnya memiliki segitiga siku-siku dan kita ingin rotasi arah jarum jam sebesar 90 derajat, maka nanti akan ditampilkan objek yang baru, nah, dengan orientasi yang telah berputar 90 derajat searah jarum jam. Nah, kita coba kembali ke program. Nah, ini adalah segitiga yang sebelumnya telah berhasil kita gambar. Nah, sekarang kita akan coba lakukan transformasi yang tadi sudah dijelaskan pada segitiga ini. Nah, jadi untuk melakukan transformasinya, jadi kita tinggal definisikan matriks transformasi. Jadi di sini sudah saya siapkan ya. Di sini ada matriks translasi dan ada matriks scaling. Jadi untuk melakukan transformasi, kita tinggal melakukan perkalian matriks terhadap matriks transformasi yang kita inginkan. Di sini ada matriks translasi yang menggeser ke arah sumbu X sebesar 2 satuan, dan scaling matrix yang mengubah ukuran objek sebesar 2 kali ke semua sumbu. Jadi dia akan memperbesar ke sumbu X sebesar 2 kali, ke sumbu Y sebesar 2 kali, dan ke sumbu Z sebesar 2 kali. Nah, dan yang konsep yang penting untuk diperhatikan adalah, jadi perkalian matriks itu sifatnya tidak komutatif ya. Jadi jika ada sebuah objek kita sebut matriks A, dan kita punya matriks translasi yaitu B,
dan matriks scaling yaitu matriks C. Nah, jadi perkalian matriks A dikali B itu tidak sama dengan B dikali A. Jadi dalam operasi transformasi matriks, urutan transformasi itu penting dan akan berpengaruh pada hasil akhirnya. Nah, jadi untuk program OpenGL, operasi matriks itu urutannya dilihat dari paling kanan. Jadi jika ada ini model, ini adalah objek yang nanti kita akan gambar ya, matriks objek yang akan kita gambar. Jadi operasi matriks itu dilihat dari yang paling kanan ke kiri. Jadi di sini kita punya sebuah identitas matriks. Ini gunanya agar objek yang kita gambar itu berada di titik pusat koordinat di titik 0,0. Jadi kita punya objek, ditranslasikan, kemudian di scaling. Nah, ini penting dan nanti kita akan coba lihat pengaruhnya. Pengaruh urutan akan berpengaruh pada hasil akhirnya. Nah, tapi sebelumnya kita coba dulu kita translasi sebesar 2 satuan ke sumbu X dan kita scale sebesar 2 kali lipat. Nah, ini kita save terlebih dahulu, kemudian sebentar, ini baiknya di komen dulu ya. Nah, ya kita simpan, kemudian kita rebuild. Nah, jadi ketika telah dilakukan transformasi, nah posisinya berubah ya dari posisi awal yang sebelumnya ada di tengah, sekarang dia bergeser ke kanan dan ukurannya menjadi lebih besar. Nah, tapi sebelumnya kita coba simpan dulu hasilnya dan kita bandingkan pengaruh dari urutan transformasi sebelumnya. Ini kita biarkan dulu. Nah, kita ubah urutannya, jadi yang sebelumnya ditranslasi dulu sebesar 2 satuan, kemudian di scaling. Sekarang urutannya menjadi di scaling dulu, kemudian ditranslasi. Coba kita simpan, kemudian kita build ulang programnya. Nah, hasilnya berbeda ya. Ini dari hasil yang sebelumnya. Nah, untuk memberikan gambaran yang sederhana, jadi pada operasi yang pertama, ini kita punya sumbu X dan sumbu Y. Nah, pada operasi yang pertama, ketika kita translasi sebesar 2 satuan, maka segitiganya akan berpindah dengan ukuran yang sama ya. Ukurannya masih sama, ditranslasi ke kanan sebesar 2 satuan. Nah, ketika segitiga ini kita scale sebesar 2 kali lipat di sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, artinya apa? Artinya yang sebelumnya ini di titik 0,1, nah ketika diubah ke titik di translasi sebesar 2x menjadi 21. Nah, ketika translasi, maka masing-masing komponen titik ini dikalikan sebesar 2 kali. Jadi, ukurannya menjadi 4, 2. Nah, begitu juga untuk titik yang lain. Jadi, jika misalnya ini titiknya adalah 1 minus 1, nah ketika ditranslasi sini dia menjadi
3 minus 1, dan ketika di scaling, dia akan dikali 2 menjadi 6 minus 2. Nah, pada operasi yang kedua, kita scaling dulu segitiganya di titik di pusat 0,0. Jadi jika di sini 0,1 dan di sini 1 minus 1. Nah, ini di scaling terlebih dahulu, ukurannya menjadi 0,2, dan ini di scaling menjadi 2 minus 2. Nah, setelah di scaling, dia digeser sebesar 2 satuan ke subu X. Jadinya titik akhirnya menjadi 2,2, dan di sini menjadi 4, minus 2. Nah, jadi jika objek yang kita punya kita translasi menjauh dari titik pusat, titik 0,0,0, kemudian kita scaling, itu hasilnya objeknya akan menjadi jauh lebih besar dibandingkan jika kita scaling terlebih dahulu di titik pusat, kemudian kita translasi. Ini karena proses scaling itu dilakukan dengan mengalihkan masing-masing posisi masing-masing titik terhadap sumbu tertentu sebanyak sebuah satuan. Jadi mungkin konsep ini akan perlu dipertimbangkan jika akan dilakukan transformasi matriks di kasus-kasus khusus lainnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa operasi matriks tadi itu penting dalam proses rendering 3D object pada OpenGL. Nah, jadi anggaplah kita sebuah model 3 dimensi, misalnya sebuah bola. Nah, bagaimana sih proses bola ini, objek 3 dimensi ini, akhirnya ditampilkan pada layar monitor PC. Jadi sebelumnya, objek ini berada dalam sebuah koordinat model. Kita sebut koordinat model. Jadi, nah model ini berada di koordinat model, di mana objek ini adalah pusat dari koordinat tersebut. Jadi pusat objek ini adalah pusat dari koordinat 0,0,0 untuk sumbu X, Y, dan Z. Nah, kemudian jika kita ingin mengubah posisi bola atau objek ini, maka kita pindahkan ini koordinat model menuju ke world koordinat. Jadi objek model ini kita taruh ke koordinat dunia. Jadi yang awalnya posisi bola itu sudah pasti 0,0,0 di koordinat model. Nah, jika di koordinat dunia, maka dia punya posisi relatif terhadap koordinat dunia ini. Jadi, misalnya kita taruh bolanya di titik 1,1,1. Jadi sekarang bolanya di koordinat dunia dia punya posisi 1,1,1. Nah, kemudian dari koordinat dunia kita akan punya sebuah kamera. Nah, jadi jika misalnya di sini kita taruh sebuah kamera, nah, kamera ini akan memiliki proyeksi yang nanti akan ditampilkan ke dalam monitor kita. Nah, tapi sebelumnya kita bisa lihat ya, proyeksi kamera ini sebisa mungkin meniru proyeksi dari kamera di dunia nyata, di mana ini ada memiliki sebuah sudut ya, kemudian akan menangkap citra yang berada dalam lingkup sudut tersebut. Nah, jika
pada dunia 2 dimensi, anggaplah ini ada kamera. Nah, kemudian terdapat ada objek-objek dalam koordinat dunia. Nah, maka koordinat proyeksi akan menangkap objek yang ada dalam lingkup proyeksi kamera tersebut. Nah, tapi bagaimana kita bisa menampilkan proyeksi ini ke dalam sebuah monitor agar tampilan yang diproyeksikan ini berasa seperti 3D objek yang kita lihat di dunia nyata. Jadi, caranya adalah koordinat proyeksi ini kita sederhanakan menjadi bentuk trapesium ya. Nah, koordinat proyeksi ini ditransformasikan sedemikian rupa sehingga bentuk sebuah kubus. Nah, karena ini 2 dimensi, bentuknya persegi. Nah, tapi bagaimana dengan objek-objek yang ada di dalamnya? Nah, objek ini akan mengikuti hasil transformasi proyeksi ini. Jadi yang awalnya ini adalah persegi-persegi yang dengan ukuran teratur, maka setelah ditransformasikan nanti akan ada distorsi pada bangun persegi-persegi ini. Jadi misalnya di sini untuk objek yang jauh dari kamera mungkin tidak akan terlalu berubah, tapi di bagian yang dekat dengan kamera maka akan terlihat ya perubahannya. Jadi misalnya ini akan berubah menjadi seperti ini, dan ini akan berubah menjadi seperti ini. Karena ini akan di stretch sehingga membentuk kubus. Nah, jika sudah terbentuk kubus, maka dapat dengan mudah ditampilkan ke PC kita yang ukurannya persegi atau persegi panjang. Nah, jadi pada tutorial 3 ini objek segitiga yang tadi ditampilkan itu sebenarnya sudah menggunakan kamera. Jadi segitiga itu ditampilkan menggunakan kamera. Jadi segitiganya itu sudah ditransformasi dari koordinat model ke koordinat dunia, kemudian diproyeksikan menggunakan kamera view. Oh ya, jadi langkahnya untuk render 3 dimensi menggunakan di PC ya. Jadi pertama kita punya model, kita transformasikan ke koordinat dunia, kemudian kita transformasikan ke dalam view koordinat. Nah, view koordinat ini sifatnya sudah homogeneous matrix. Nah, proses pemindahan ini menggunakan operasi matriks sehingga koordinat model, koordinat dunia dan koordinat view ini bisa kita sebut juga sebagai model matrix, word matrix, dan view matrix. Nah, jadi segitiga yang tadi ditampilkan itu sebenarnya sudah ditransformasikan ke dalam view matrix. Jadi dia punya projection matrix dan view matrix. View matrix ini mendeklarasikan kameranya. Jadi kameranya sudah diposisikan di posisi kameranya ada di titik 0,0,3. Artinya dia ada di sumbu Z dan tegak lurus terhadap segitiganya. Nah, dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, urutannya itu pentingnya. Jadi kita punya model terlebih dahulu, kemudian ditransformasi ke dalam view, kemudian ditransformasikan ke projection. Nah, seperti yang kita tahu,
kamera juga ada beberapa jenis ya. Jadi ada perbedaan untuk masing-masing kamera itu ada perbedaan. Jadi sudut tangkap dari kamera ini bisa berubah-ubah ukurannya. Jadi bisa 90 derajat. Jadi ukurannya itu bisa 90 derajat atau bisa menjadi lebih kecil, misalnya 45 derajat. Nah, pengaruhnya apa? Jika ukuran sudutnya semakin kecil, maka bagian ini pada proyeksinya itu akan semakin kecil pula. Jadi stretch-nya akan semakin besar. Jadi distorsi bentuk objek yang dekat dengan kamera akan semakin besar pula. Nah, di sini pada sebentar. Nah, di sini pada matrix projection di sini deklarasikan field of view dari kameranya itu sebesar 90 derajat. Nah, jika kita ubah dia menjadi 45 radian. Oh, maaf, tadi bukan derajat, tapi 90 radian. Kita ubah menjadi 45 radian. Seharusnya objek segitiga tadi akan akan memiliki bentuk yang lebih besar dari proyeksi 90 derajat. Coba kita rebuild. Kemudian kita buka lagi programnya. Nah, jadi ukurannya menjadi lebih besar ya, karena field of view-nya dipersempit menjadi 45 radian. Nah, coba jika kita ubah menjadi 120 radian. Nah, jadi di sini segitiganya menjadi lebih kecil. Tapi sebenarnya di sini kita tidak melakukan operasi matriks pada segitiganya, kita lakukan operasi matriks terhadap projection matriksnya. Jadi dengan mengubah projection matrix, kita bisa mengubah persepsi kamera terhadap objek yang kita punya. Jadi ketika field of view-nya diperbesar, maka objeknya terlihat semakin lebih kecil. Sedangkan jika field of view-nya diperkecil, objeknya kelihatan semakin besar. Tapi sebenarnya yang diubah itu bukan model matriksnya, melainkan view matriksnya. Demikian video untuk tutorial ketiga. Terima kasih dan sampai jumpa di video lainnya.